Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian ya, kita teruskan pertemuan pelajaran kimia kali ini. Ya, kita masih membahas tentang senyawa turunan alkana ya. Jadi pada waktu pertemuan yang lalu kami sudah memberikan 2 video tutorial pada kalian. Yang pertama tentang tata nama senyawa turunan alkana ya, ada alkohol, kemudian eter, aldehid, keton, asam karboksilat, dan ester ya. Yang kedua yaitu kita sudah menyajikan sifat-sifat dari senyawa turunan alkana. Jadi alkohol itu sifatnya bagaimana reaksinya, eter itu bagaimana reaksinya sudah kami sampaikan sekalian. Nah, kita pada kali ini menyajikan video tentang haloalkana ya, haloalkana. Nah, ini haloalkana juga masih termasuk senyawa turunan alkana. Mengapa kok tidak dibahas di masuk pada video 1 dan 2? Karena ini agak sedikit beda ya. Jadi ini agak sedikit beda. Maka ini kita berikan video tersendiri. Tidak banyak nanti ya, tidak banyak. Oke. Untuk haloalkana ini asalnya dari kata halo. Halo itu singkatan dari kata halogen. Halogen adalah golongan 7A ya, yang anggotanya ada F fluor ya, kemudian Cl klor atau kloro ya, klor, kemudian Br brom, kemudian I iodo ya, kemudian IAT astatin. Tapi yang astatin ini tidak ada dan jarang ada di alam karena sifatnya radioaktif. Nah, alkana berarti ini adalah alkana yang hidrogennya diganti dengan halogen ya. Jadi senyawa haloalkana adalah alkana yang atom hanya 1 atau 2 atau lebih. Ini ya, boleh 1 diganti, 2 diganti boleh, 3 diganti boleh, diganti dengan halogen. Maka namanya adalah haloalkana. Nah, dari sisi namanya ya haloalkana berarti misalnya ada klor sama metana ya klorometana ya, kloroetana, bromo propana, misalnya seperti itu ya. Jadi namanya seperti itu. Baik, kita lihat ini ya. Haloalkana. Haloalkana mempunyai rumus struktur yang sama dengan alkana. Hanya 1 atau lebih atom hanya diganti oleh atom halogen ya. X halogen itu X lambangnya. F, Cl, Br, dan I itu anggotanya. Tata namanya bagaimana ini? Tata namanya tidak sulit ya. Tata nama alkana A. Nanti ada tata nama yupak. Tata nama yupak, haloalkana merupakan nama yupak. Haloalkana merupakan nama yupak. Halo sebut dulu, alkananya kemudian. Yupak itu singkatan dari internasional ya. Jadi tata nama internasional Union for and Application Chemistry ini ya. Sedangkan urutan cara penamaannya sebagai berikut. 1. Menentukan rantai induk. Jadi tetap seperti pada alkohol, eter, aldehid, keton, dan sebagainya itu tetap kita menentukan rantai induknya, yaitu rantai karbon yang terpanjang yang punya atom halogen. Jadi nanti halogen harus ikut di rantai yang terpanjang itu ya. Kedua, memberi nomor. Penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai sedemikian sehingga posisi atom halogen mendapat nomor yang terkecil. Seperti biasa sekalian ya. Nanti halogen itu harus nomor yang sekecil-kecilnya. Catatan. Ini catatan ini. Jika terdapat lebih dari 1 atom halogen, maka prioritas penomoran, awas ini ya. Prioritas penomoran didasarkan kereaktifannya, yaitu CF, Cl, Br, I. Nanti F itu kita utamakan. Misalnya Anda punya rantai C sebanyak 4 ya. C yang paling kiri ada F-nya, paling kanan ada I.
maka penomornya bukan dari kanan tapi dari kiri, karena F itu tadi yang lebih reaktif. Ya, jadi penomoran harus dimulai dari yang halogen itu nomor yang sekecil-kecilnya, kemudian kalau nanti ada 2 terlebih ini yang urutan penomornya dari urutan dari kereaktifannya gitu ya. Kereaktifannya itu F itu paling reaktif, Cl itu kurang reaktif, Br lebih kurang reaktif lagi, dan itu adalah paling kurang reaktif. Itu penomorannya seperti itu. Nah, gugus alkil selain rantai induk dan atom halogen sebagai cabang. Jadi kalau ada gugus alkil selain rantai induk, berarti identik bukan induk, jadi misalnya alkilnya ini ya, maka sebagai cabang. Ini ya, contoh ini ya. Jadi ini 1 kloroetana. Jadi ini penomornya dengan dari kanan nak ya. Terpanjang itu 2, Cl-nya melekat pada C yang kanan. Berarti ini nanti C nomor 1. Ya, bukan dari kiri. Kalau kiri kan 1, 2 ada Cl. Kalau dari kiri kanan, dari kanan 1 Cl langsung kedua. Berarti dari kanan. Berarti nomor 1 kloroetana. Yang ini kalau 2 berarti 1 2. Berarti ini C nomor 1 ada klor, nomor 2 ada klor, berarti 1 2 dikloroetana. Nah, ini Pak gimana Pak? 1 ada halogen, yang ini juga ada halogen. Bedanya Cl itu kan lebih reaktif, ya lebih reaktif. Br kan kurang reaktif, maka penomornya bukan dari Br dulu anak-anak, karena kalau ada halogen itu ada lebih dari 1, maka penomornya dari yang lebih reaktif. Berarti nomor 1, nomor 2. Ya, ini bernama kloro pakai C, ini bromo pakai B. Nah, urutan penamaan tetap dimulai dari abjad ya. Ini B, ini C. Nomornya tetap dari kiri ya. Jadi penomoran dari kiri, bukan dari kanan tapi dari kiri ini. Berarti nomor 1 ada kloro, ya 1 kloro. Ini adalah nomor 2 2 bromo, tapi B dengan C duluan B. Maka menyebutnya B itu duluan. Berarti 2 bromo, 1 kloro, terpanjang ada 2 berarti etana. Berarti 2 bromo, 1 kloroetana. Nih, kemudian ada tata nama trivial atau lazim. Nama lazim karena adalah alkil halida. Ini pakai alkil. Jadi ini kalau jalnya kita tutup seperti ini, maka ini bernama etil ya. Ini bernama etil. Ini klorida berarti etil klorida ya. Ini kalau kita tutup garisnya bernama isopropil. Ini isopropil anak-anak ya. Kamu kemarin sudah saya berikan ini ya, gugus alkil. Isopropil bromida. Jadi pakai alkil halida. Ya. Jadi nama dagang itu pakai alkil halida. Tuh. Dah ya. Oke. Pembuatan haloalkana. Nanti pembuatannya bisa menggunakan reaksi substitusi, reaksi adisi. Kita lihat ini. Substitusi. Reaksi substitusi ada reaksi penggantian satu atom atau gugus atom dalam suatu molekul oleh sebuah atom lain. Ya, jadi diganti nanti. Misalnya pada temperatur tinggi atau dengan adanya cahaya ultraviolet, satu atom hidrogen atau lebih dalam suatu molekul alkana dapat digantikan oleh atom klor dan brom. Nih, jadi ini ya. Jadi klor dan brom itu bisa menggantikan atom H dari suatu alkana. Ini ada CH3 tambah Cl2, maka ini CH3 CH2 Cl. Berarti ini 1H diganti dengan 1 Cl yang menjadi CH3 CH2 Cl. Ini bernama etana, ini bernama kloroetana. Jadi ini penggantian. Atom H-nya diganti dengan Cl plus HCl, karena hanya akan lepas 1. Nanti gandengan dengan Cl yang tidak masuk. Berarti HCl, plusnya plus HCl. Ya. Reaksi adisi, reaksi penjenuhan. Reaksi adisi adalah reaksi pengubahan ikatan rangkap suatu molekul
alkena atau alkona menjadi ikatan tunggal. Ini jadi penjenuhan anak ya. Ini kan termasuk hidrokarbon yang tidak jenuh. Ini katanya tunggal berarti jenuh ya. Jadi jenuh itu katanya tunggal, penuh. Sudah tidak bisa menambah lagi. Nah, ini kalau penjenuhan anak sekalian, ini CH2 CH2 anggap CH2 plus CL2 nanti putus anak-anak ya. 1 Cl masuk kiri, 1 Cl masuk kanan. Berarti ini menjadi putus CH2 Cl CH2 Cl. Bernama apa? 1 2 berarti ini klor nomor 1, klor nomor 2 berarti 1 2 dikloro karena soalnya akan 2 etana. 1 2 dikloro etana. Oke. Yang bawah ini sekalian, ini juga penjenuhan ini. Penjenuhan itu pemutusan ikatan rangkap ya. Di situ pemutusan ikatan rangkap dari yang rangkap menjadi tidak rangkap, itu penjenuhan. Nah, ini ya. CH2 rangkap CH3 plus HBr ya. Nah, ini menghasilkan CH3 CHBr CH3. Anak-anak sekalian hati-hati ya. Ini Anda setelah terima di kelas 11 dulu. Aturan Markov-Nikov ya. Aturan Markov-Nikov. Ya, maksud saya adalah ini ya. H itu masuk ke C yang kiri apa C yang kanan? Gitu loh ya. H itu nanti ternyata menurut Markov-Nikov H itu masuknya ke kiri, bukan ke yang ini, bukan C rangkap ke kanan. Ini kan C rangkap kiri, C rangkap ke kanan. Ya. Jadi H nanti akan masuk ke C yang kiri. Ini aturan Markov-Nikov. Ini untuk mengingat-ingat saja, yang ingat saja. Ini C-nya hanya ada 2, ini C-nya hanya ada 1. Enggak usah dilihat ini enggak usah dilihat sementara. Ya. Ini C-nya hanya ada 2, C-nya hanya ada 1. Maka H dari zat yang lain akan masuk ke C yang jumlahnya lebih banyak. Gitu ya. Jadi H yang dari Br akan masuk ke C yang jumlahnya lebih banyak. Berarti nanti CH3 putus CHBr CH3. Apa namanya? Penomoran dari kiri anak-anak. Dari kanan. Ya, dari kiri kanan sama saja nih ya. 1 2 3 berarti propana. Nomor 2 ada Br berarti ada bromo, berarti 2 bromo propana. Itu hasilnya. Oke. Kegunaan dan kerugiannya. Nah, ini yang kegunaan ini memang yang lumayan sering keluar adalah ini anak sekalian. Kegunaan dan kerugiannya ini ya. Haloalkana digunakan sebagai pelarut. Ini banyaknya senyawa haloalkana digunakan pelarut nonpolar seperti CCl4. Nah, ini karbon tetraklorida. Ini CHCl3 kloroform. C2H3Cl3 ya. Ini contoh. Nah, ini untuk pelarut. Pelarut ini bersifat racun ya, obat bius sehingga jangan sampai terhirup. Jadi ini jangan sampai terhirup nih ya. Karena sifatnya racun. 2. Digunakan sebagai obat bius ya. Kloroform CH3 digunakan sebagai obat bius atau pemati rasa atau anesteti yang kuat. Kerugiannya CH3 dapat mengganggu hati. Jadi ini cuman bahayanya ini ya. Ketika waktu dulu belum ada penggantinya ya ini yang digunakan. Memang ada resiko ya, tapi kan ada resiko mungkin sekarang sudah nggak digunakan lagi. Ya. Kloroetana atau etil klorida digunakan sebagai anestesi lokal, pemati rasa nyeri lokal. Ya. Ini digunakan pada pemain sepak bola dengan cara semprotkan pada darah yang sakit. Ya, jadi ada kalau Anda itu melihat permainan sepak bola, ya, dia bermain keras, kemudian terjadi insiden, ya, entah itu jatuh, entah itu adu kekuatan dengan teman lawannya, ya, sehingga terjadi bahasa Jawa itu keperuan misalnya ya, dia kesakitan ya. Nah, supaya sakitnya itu mereda itu disemprot dengan
kloroetana ya. Jadi ini sering Anda lihat di televisi ini ya. Sering Anda lihat ini. Oke. Ini freon, ini freon. Diklorodifluorometana. Diklorodifluorometana. Digunakan sebagai pendorong pada produksi aerosol. Ini jadi kalau Anda punya parfum ya yang bisa bila dipencet tombolnya itu bisa nyemprot ya, bukan ditekan tapi ya kayak obat nyamuk hit ya, kemudian parfum ya, yaitu karena di dalamnya ada pendorongnya itu freon ya, freon. Freon juga banyak digunakan sebagai gas pendingin pada AC, air conditioned ya, jadi kondisi, lemari es dan lain-lain. Jadi ini pada AC itu ada freonnya ya, AC mobil, AC rumah ya, AC kantor-kantor ya, itu menggunakan freon. CH3Cl metil klorida digunakan sebagai zat fumigan. Fumigan itu apa anak-anak? Ya ini ya. Bukan. Freon dan metil klorida dapat merusak lapisan ozon sehingga sangat membahayakan lingkungan. Ini. Jadi ini tindak tindaknya sana ya. Gitu. Fumigan itu pembasmi apa namanya itu, pembasmi jamur anak-anak ya, pembasmi jamur fumigan itu. Ini masih katanya dengan sana. Jadi ini keterangan dari sini nomor 4 ya, nggak apa-apa. Nomor 6 ya, C3H5Br2Cl 11 dibromo 1 kloropropana digunakan sebagai insektisida pertanian. Ini ya, 11 dibromo 1 kloropropana. Hanya saja zat ini bisa menimbulkan kemandulan bagi para buruh tani. Jadi kurang bagus ya. DDT, diklorodifenilterkloretan ya. Ini digunakan sebagai insektisida ya. Akan tetapi ternyata DDT sukar sekali terurai ya, sehingga masih tetap ada dalam sayuran atau daging hewan ternak yang memakan rumput yang disemprot DDT. Akibatnya bisa menimbulkan keracunan. Ini kurang bagusnya ini ya. Jadi DDT itu obat yang paling bagus untuk tanaman sayur, yaitu bagus ya. Jadi dia sayur itu nggak akan diserang oleh hama penyakit. Tapi sayangnya dia tidak bisa hilang di dalam sayur itu karena dia akan terakumulasi dalam sayur. Nah, sayur nanti kalau dimakan oleh manusia ya, maka akan dalam tubuh kita juga akan terakumulasi racun ya, sehingga ini dapat menimbulkan keracunan pada manusia, maka juga kurang baik ya. Oke, itu. Kemudian C2H4Br2 12 dibromoetana digunakan sebagai zat aditif pada bensin yang mengandung TEL, tetraetileat. Tetra itu 4, etil C25, leat itu timbal. PB C25 4 kali ya. Jadi ini zat ini akan mengubah timbal menjadi timbal bromida dan akan menguap keluar dari knalpot. Jadi nanti timbalnya tidak sebagai zat polutan ya. Ya, saya kira itu kegunaan dari cukup banyak ya gunanya dari alkana ini ya. Cukup banyak. Oke. Itu aja yang kami sampaikan dari Halo Alkana, tidak banyak. Cuman ini ada tugas ya, soal latihan, tugas 3. Ini yang pertama memberi nama, nomor 1 dan seterusnya ini ya. Ini namanya apa ya. Ini nomor 2 namanya apa. 3 ini namanya ini, 4 ini ya. Ada 5 seperti ini, 6 seperti ini, silakan Anda kasih nama ya. Ada. Nah, ini kalau ini memberi nama nih, menulis rumus strukturnya seperti nulis seperti ini ya, seperti nulisnya maksudnya bagaimana seperti ini ya. Jadi ada 12 soal, silakan Anda kerjakan di buku HPS atau mungkin di folio bergaris ya, lalu secepatnya diupload di kantong tugas kalian. Oke, untuk pertemuan kali ini ya nggak sebanyak-banyak, sekian dulu pada hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.